Sobat Kimia, selamat datang di pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berikut tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Tahukah kalian, jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik tersebut akan dipadamkan? Hal itu untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Nah, dari penjelasan tersebut, tahukah kalian apa sih itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih suatu zat. Zat juga terdiri dari dua komponen, yaitu solvent atau pelarut dan solut atau terlarut. Larutan juga terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik dan mengandung partikel bermuatan yaitu kation dan anion, serta dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan ini, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dinyatakan derajat ionisasi atau alfa. Larutan non-elektrolit tidak terionisasi, maka derajatnya sama dengan 0. Elektrolit kuat terionisasi sempurna, derajatnya 1. Elektrolit lemah terionisasi sebagian, derajatnya 0 sampai 1. Untuk mengetahui suatu zat apakah termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, yaitu dengan uji daya hantar listrik. Larutan elektrolit kuat akan menimbulkan gejala banyaknya gelombang gas dan lampu menyala terang. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah timbul sedikit gas dan bola lampu menyala dengan redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelombang gas maupun lampu tidak menyala. Contoh elektrolit kuat yaitu larutan asam klorida, asam sulfat, dan lain sebagainya. Untuk elektrolit lemah yaitu asam asetat, asam format, dan lain sebagainya. Untuk non-elektrolit yaitu urea, glukosa, dan metanol. Contoh soal yang pertama yaitu urutkan larutan berikut berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada hidrogen bromida, kedua asam sulfat, amonia, dan etanol. Nah, hidrogen bromida dan asam sulfat merupakan larutan elektrolit kuat. Amonia merupakan larutan elektrolit lemah, sedangkan etanol merupakan larutan non-elektrolit. Hidrogen bromida dan asam sulfat keduanya merupakan elektrolit kuat dengan molalitas yang sama. Asam sulfat lebih kuat elektrolitnya karena mengandung ion yang lebih banyak. Contoh yang kedua yaitu berdasarkan tabel tersebut, tunjukkan dan jelaskan larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Jadi, pada elektrolit kuat yaitu ada di larutan A dan E karena lampu menyala dan banyak gelembung. Pada elektrolit lemah yaitu terjadi pada larutan B dan D disebabkan karena adanya sedikit gelembung. Sedangkan yang terakhir yaitu pada larutan non-elektrolit yaitu larutan yang ada di C disebabkan karena tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala. Demikian dari pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.